sudah merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan kita semua bahwa ruh itu enggak gentayangan. Ruh itu berada di alam barzakh. Secara umum, alam barzakh itu alam menunggu sampai dunia dibangkitkan. Alam barzakh itu adalah tembok yang tidak bisa tembus. Jadi kalau tembok yang tidak bisa tembus, ruh itu enggak gentayangan. Enggak ada ruh itu pulang malam Jumat. Apa kebiasaan ruh? Apa kebiasaan pada saat dia masih hidup? Dia makan nasi, tinggalin nasi sedikit. Kalau pada saat masih hidup, dia suka ikan goreng, tinggalin malam Jumat ikan goreng di piring. Mana tahu ruh itu pulang? Ruh enggak pulang. Kalau ruh yang taat kepada Allah disimpan di alam illiyin, alam yang penuh dengan kenikmatan, tidak terpikir untuk kehidupan dunia yang serba penuh tanda tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin yang kami muliakan, setiap kita dipastikan bahwa kita akan mati. Dan kematian itu adalah terpisah antara ruh dengan jasad. Kalau jasad sudah dipastikan berada dalam kuburan. Kalau kita mati dalam keadaan dalam keadaan yang wajar seperti biasa. Tapi bisa jadi ada orang yang mati tidak sesuai dengan keladiman pada kebanyakan orang. Mungkin dia meninggal di hutan, dimakan harimau, atau mungkin dia tenggelam di laut. Tapi pada hakikatnya itu juga dianggap bahagian daripada kuburan. Nah, cuma yang kita bicarakan pada kesempatan ini adalah di mana ruh setelah kita meninggal dunia. Dan hari ini kita keliru. Hampir seluruh kaum muslimin hari ini keliru dalam menyikapi terhadap dirinya. Manusia punya dua komponen. Kita semua punya dua komponen. Komponen yang pertama adalah fisik. Yang kedua adalah ruh. Yang kita jaga hari ini, yang kita rawat, yang kita peduli siang malam adalah fisik. Orang bangun pagi, yang dipikirkan fisiknya. Apa yang dia makan hari ini? Apa yang dia pakai pakaian hari ini? Kalau menjelang malam, di mana dia tidur? Kalau kepanasan, yang punya duit dia pasang AC. Yang kurang duit menggunakan kipas angin. Yang kurang duit lagi menggunakan kipas alam. Mungkin paling tidak dia buka jendela. Yang kita jaga apa? Yang kita jaga adalah fisik. Padahal menjaga fisik paling-paling 50, 60 atau 70 tahun, satu-satu yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu hari ini kita jaga, kita pelihara adalah ruh. Kemana ruh kita setelah kita mati? Satu ketika Rasulullah SAW berada di kuburan sambil menunggu orang yang mau dikebumikan. Pada saat Rasulullah duduk di kuburan bersama sahabat, Rasulullah bersama sahabat terasa bahwa di atas pundaknya itu ada sebuah burung yang sangat berat yang menekan pundaknya. Kemudian pada waktu itu Rasulullah mengatakan, "Wahai sahabatku, berlindunglah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur." 3 kali diulang-ulang oleh Rasulullah. Berlindunglah kalian wahai sahabatku dari siksa kubur. Setiap kali disampaikan oleh Rasulullah, sahabat menjawab, "Kami berlindung ya Rasulullah kepada siksa kubur." Jadi begitulah beratnya siksa kubur yang dibayangkan, yang dirasakan, yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Lalu bagaimana? Kita lihat pada saat ruh itu diambil. Jadi pada saat Allah perintahkan malaikat maut untuk menjemput ruh seseorang, malaikat maut siapkan kain kafan. Dia mendatangi rumah orang yang akan dicabut ruhnya. Kemudian ruh yang ada dalam jasadnya
dipanggil oleh malaikat. Orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ruhnya itu keluar laksana darah yang terpancar dalam tubuhnya. Kalau misalnya tangannya tersayat, bagaimana cepatnya darah itu mengalir. Begitu kencang darahnya mengalir. Begitu mudahnya ruh yang keluar bagi orang-orang yang taat, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ruhnya keluar, tercium semerbak wangi. Malaikat saling bertanya, ruh siapakah ini? Malaikat mau menjawab, ruh si Fulan bin Fulan. Kemudian ruh itu digiring, diangkat, dibawa oleh malaikat ke langit pertama. Sampai di sana diketuk pintu langit. Lalu malaikat penjaga langit pertama bertanya, ruh siapa? Ruh si Fulan bin Fulan. Karena itu ruhnya ruh orang baik, ruh orang taat, diangkat ke langit kedua sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke Illiyin. Kemudian dibawa turun kembali untuk mempertanggungjawabkan 3 perkara. Yang pertama yang ditanya, siapa Tuhanmu? Yang kedua yang ditanya, siapa nabimu? Yang ketiga yang ditanya, apa agamamu? Orang mukmin, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya bisa menjawab dengan baik, dengan sempurna. Lalu malaikat bertanya, dari mana kau tahu ini semua? Dia jawab, dari Al-Quran. Lalu pada saat itu malaikat mendengar suara dari langit, pakaikan baju dari surga. Kemudian Allah sudah siap untuk menerima kehadirannya di surga. Walaupun pada waktu itu mereka belum bisa masuk surga karena memang belum terproses untuk itu. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang jahil, orang kafir, orang munafik, orang fasik? Jadi pada saat malaikat maut mencabut ruh, juga membawa kain kafan. Malaikat yang datang menyerupai dirinya sebagai orang yang paling buruk wajahnya, paling hitam kulitnya, melotot matanya. Dan pada saat dia mendatangi orang yang akan dicabut ruhnya, malaikat mengatakan, ruh silakan kamu keluar menuju laknat Allah Subhanahu wa taala, kata malaikat maut. Dan seluruh malaikat yang ada di bumi berkumpul di tempat itu, di mana roh dia dicabut. Dan semua malaikat yang berkumpul juga mengatakan hal yang sama. Keluarlah untuk menuju laknat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana susahnya ruh keluar dalam jasadnya, diumpamakan adalah laksana bulu domba yang dicabut pada kulit yang basah. Jadi begitulah sakitnya. Malah lebih sakit lagi, ada riwayat yang lain bahwa orang-orang yang jahat, ruhnya dicabut itu lebih sakit ketimbang seekor kambing, seekor hewan yang dikuliti hidup-hidup. Wallahu a'lam. Saudara-saudara sekalian, setelah ruhnya dicabut, malaikat bertanya, bau apakah ini? Karena bau yang sangat busuk yang merebak kemana-mana. Bau ruh si Fulan yang keluar dari jasadnya. Kemudian diangkat oleh malaikat ke langit. Sampai ke langit yang pertama, diketuk pintu. Malaikat penjaga langit bertanya, ruh siapa ini? Ruh si Fulan bin Fulan. Tapi sayangnya malaikat tidak membuka pintu. Kemudian malaikat yang mengantar, yang membawa ruh, mendengar suara dari langit. La tufattahu lahum abwabus sama. Tidak akan dibukakan pintu langit untuknya. Wala yadkhulul jannah, dan tidak akan dimasukkan ke dalam surga hatta yalijal jamalu fis simil qiyat, kecuali unta bisa masuk ke lubang jarum. Lalu kemana? Kemudian dilempar ke alam sijjin, alam di bawah bumi. Lalu diseret kembali ke kuburan untuk mempertanggungjawabkan 3 perkara. Ditanya kepada mereka, kepada orang kafir, orang fasik, orang munafik, siapa Tuhanmu?
siapa nabimu? Apa agamamu? Jawabannya adalah la adri, saya tidak tahu. Kemudian kuburan dan liang lahat menghimpit dirinya, lalu Allah hembuskan ke dalam kuburan itu panasnya api neraka. Kemana ruh setelah mati? Orang yang taat itu disimpan di alam illiyin, di atas langit yang ketujuh. Orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ruhnya disimpan di alam di bawah bumi. Yang sangat istimewa adalah orang-orang yang mati syahid. Mereka terbebas dari siksa kubur dan ruhnya itu berada di antara dua sayap burung hijau yang diterbangkan kemana-mana. Maka jangan heran ya. Mungkin suatu saat kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala ada orang yang mati syahid, mungkin kita akan melihat nanti ada burung yang terbang bolak-balik dalam pandangan mata. Bisa jadi, tapi itu wallahu a'lam. Makanya ada riwayat bahwa orang-orang yang mati syahid itu dibawa ke surga walaupun mereka belum bisa masuk surga karena pintu surga belum dibuka. Begitulah bahagia orang-orang yang mati syahid. Dan perlu juga kita ingat bahwa orang yang mati meninggalkan utang, tidak ada niat untuk membayar utang, itu manakala dia mati, rohnya terkatung-katung antara langit dan bumi, cukup tersiksa. Jadi maka oleh karenanya sudah merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan kita semua bahwa ruh itu enggak gentayangan. Ruh itu berada di alam barzakh. Secara umum, alam barzakh itu alam menunggu sampai dunia dibangkitkan. Alam barzakh itu adalah tembok yang tidak bisa tembus. Jadi kalau tembok yang tidak bisa tembus, ruh itu enggak gentayangan. Enggak ada ruh itu pulang malam Jumat. Apa kebiasaan ruh? Apa kebiasaan pada saat dia masih hidup? Dia makan nasi, tinggalin nasi sedikit. Kalau pada saat masih hidup, dia suka ikan goreng, tinggalin malam Jumat ikan goreng di piring. Mana tahu ruh itu pulang? Ruh enggak pulang. Kalau ruh yang taat kepada Allah disimpan di alam illiyin, alam yang penuh dengan kenikmatan, tidak terpikir untuk kehidupan dunia yang serba penuh tanda tanya. Kalau orang yang disimpan di alam sijjin, dia sudah cukup tersiksa, juga tidak terpikir untuk kehidupan yang seperti ini. Maka oleh karenanya, marilah kita siapkan amal yang cukup, amal yang memadai, agar bisa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan nyaman, dalam keadaan indah. Dan tatkala ruh kita dicabut, tatkala ruh kita dicabut, maka kita akan menjadi orang yang bahagia. Salah satu tanda bahagia adalah tatkala seseorang yang mati, secara spontan orang mengatakan sayang. Satu ketika Rasulullah mengatakan, apabila seseorang meninggal dunia, ada 4 orang yang mengatakan sayang, 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 sayang. Dia itu orang baik. Lalu Umar mengatakan kepada Rasulullah, bagaimana Rasulullah kalau 3 orang? Ya, kata Rasulullah. Kemudian Umar kembali mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau 2 orang yang mengatakan ya? Kemudian Umar tidak bertanya lagi. Artinya kalau ada orang yang meninggal dunia, kemudian ada orang mengatakan, siapa meninggal? Si fulan. Sayang. Siapa meninggal? Si fulan. Sayang. Kenapa terlalu cepat? Ini tanda husnul khatimah. Mudah-mudahan tatkala kita mati, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu kita mati, paling tidak orang akan mengatakan sayang. Walaupun tidak terlalu banyak. Jadi kalau orang mau mengatakan 2 orang saja dengan tulus mengatakan sayang, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan baik. Tapi jangan dipaksakan, jangan ditanya. Nanti jangan kita kumpulkan orang ramai-ramai. Nah sayang, sayang. Jadi bukan ukuran seperti itu. Jadi bagaimana bapak-bapak menyaksikan ini? Apakah dia dalam keadaan beriman? Beriman. Memberikan kesaksian seseorang yang beriman bukan pada saat telah menjadi mayat, pada saat dia masih hidup. Kalau kita lihat seseorang bolak-balik setiap adzan ke masjid, persaksikan kata Nabi, dia itu orang yang beriman. Jadi ruh orang yang beriman, orang yang taat itu penuh dengan kenikmatan walaupun belum mendapatkan surga
yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia disimpan di alam illiyin, alam yang tinggi. Sementara orang yang tidak taat itu berada di alam sijjin, di situ sudah cukup tersiksa. Dan pada saat itu muncul ke hadapannya, apa yang dia lakukan? Dia berzina, dia mencuri, dia mengambil hak orang lain. Semuanya akan dihadirkan oleh Allah dalam bentuk rupa yang sangat buruk. Seandainya tidak disiksa lagi pada hari kemudian, sudah cukup tersiksa dengan buruknya rupa amalan yang dilakukan pada saat dia masih hidup di dunia. Jadi mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah daripada hal yang demikian, dan mari kita persiapkan diri untuk bisa mati dalam keadaan baik, dalam keadaan beriman, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, lebih kurang semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.